bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Jumat 9 Juni 2023. Tema permenungan kita pada hari ini, hubungan antara Yesus dan Daud, yang terinspirasi dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gurdiana, PRR. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia, PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu itu. Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi penyelamat kami. Kami mohon, ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan mengamalkan sabdanya dalam keseharian hidup kami. Dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hubungan antara Yesus dan Daud.
Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, sapaan Tuhan hari ini mengisahkan kepada kita tentang hubungan antara Yesus dan Daud, karena Yesus adalah keturunan dari Daud. Kebanyakan orang seringkali kurang memahami akan ajaran-ajaran Yesus. Meskipun demikian, kemana Yesus pergi, banyak orang datang kepadanya dan berbondong-bondong mengikutinya. Kata-katanya Yesus meskipun keras, namun seringkali menyejukkan. Banyak orang senang mendengarkannya. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dewasa ini banyak orang mempertanyakan, apakah Yesus itu benar-benar anak Allah? Inilah pertanyaan yang seringkali muncul pada orang yang kurang beriman dan tidak percaya pada Tuhan. Tetapi justru bagi kita orang Kristiani, bahwa mengaku Yesus sebagai Tuhan artinya kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Dia Maha Kuasa, dapat melakukan segala sesuatu. Dia Maha Tahu, mengetahui segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Dia. Para sahabat yang terkasih, Tuhan mengenal dan mengasihi kita masing-masing dengan caranya tersendiri. Namun itu belum cukup. Kita juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan. Artinya memasuki suatu hubungan yang sungguh-sungguh pribadi dengan Dia dan menjadikan Dia titik pusat hidup kita, sehingga Ia dapat mengendalikan seluruh hidup kita. Dengan membiarkan Dia berkarya dalam seluruh hidup kita, menyerahkan seluruh hidup kita padanya, agar Dia membentuk kita, memperbaharui, dan menjadikannya sempurna dengan caranya tersendiri. Semoga setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu agar semakin mampu mendengarkan sabda Putra-Mu dalam kehidupan berumah tangga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus, agar masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit, ya Bapa, dampingilah mereka yang sedang menderita karena sakit fisik maupun karena mental. Sentuhlah mereka dengan sentuhan kasih-Mu, agar mereka tetap kuat dan mantap dalam iman, harap dan kasih akan pembebasan yang sejati dalam Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami memperbaiki segala keretakan hidup kami, agar senantiasa berusaha dan dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan sabda-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita mohon berkat penutup dari imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.